Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu terbangun di sepertiga malam terakhir, saat dunia benar-benar sunyi, ketika suara langkah sendiri terdengar jelas, dan hati terasa lebih jujur dari biasanya? Di waktu itulah banyak orang merasa sedang berada sangat dekat dengan Allah. Tahajud menjadi ibadah yang istimewa, bukan karena banyaknya rakaat, tapi karena ia dilakukan saat orang lain terlelap, saat hanya hamba dan Rabb-Nya yang saling bertemu. Namun, ada satu hal penting yang jarang dibicarakan dengan jujur. Sesuatu yang sering dianggap aman, padahal diam-diam bisa merusak nilai ibadah malam. Pertanyaannya sederhana, tapi mengguncang hati, apakah semua tahajud pasti bernilai di sisi Allah? Atau mungkinkah ada tahajud yang secara gerakan benar, waktunya tepat, bacaannya lengkap, tetapi ruhnya hilang? Pembahasan ini bukan untuk menakut-nakuti, apalagi merendahkan siapapun. Justru ini adalah bentuk kasih sayang. Karena banyak orang yang rajin tahajud, tapi hidupnya terasa berat. Doanya seolah belum menembus langit. Hatinya lelah, padahal ia merasa sudah berjuang keras dalam ibadah. Disinilah kita perlu berhenti sejenak dan bercermin, bukan pada orang lain, tapi pada diri sendiri. Tahajud bukan ibadah biasa, ia adalah undangan khusus dari Allah. Tidak semua orang diberi kemampuan untuk bangun di malam hari, melawan rasa kantuk, dan berdiri lama di atas sajadah. Tapi ingat, undangan kehormatan pun punya adab. Dan adab itulah yang sering terlewat, bukan karena kita lalai, tapi karena kita merasa sudah melakukan yang paling benar. Ada pantangan-pantangan halus dalam tahajud. Ia tidak tertulis secara tegas, tidak selalu dibahas di mimbar, dan tidak terlihat oleh mata. Tapi dampaknya sangat nyata di dalam hati. Pantangan yang tidak membatalkan salat secara hukum, namun bisa membuat ibadah malam kehilangan nilainya. Dan yang paling mengejutkan, sebagian besar pantangan ini justru sering dilakukan oleh orang-orang yang rajin tahajud. Mungkin kamu termasuk yang istiqomah bangun malam. Atau mungkin kamu sedang berjuang untuk konsisten. Apapun posisimu hari ini, dengarkan pembahasan ini dengan hati yang terbuka. Jangan terburu-buru membenarkan diri. Jangan pula merasa tersudut, karena tujuan dari pembahasan ini bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menjaga, agar tahajud yang kita lakukan benar-benar menjadi cahaya, bukan sekadar rutinitas. Dalam video ini, kita akan membahas 7 pantangan yang wajib diketahui oleh ahli tahajud, pantangan yang terlihat sepele, tapi bisa membuat ibadah terasa sia-sia. Dan percayalah, nomor 4 adalah yang paling sering terjadi, bahkan pada orang-orang yang merasa sudah lama berada di jalan ini. Tonton dan dengarkan sampai akhir. Jadikan ini sebagai pengingat lembut, karena lebih baik kita diperbaiki sekarang, daripada merasa benar tapi kehilangan arah. Semoga setelah ini, tahajud kita bukan hanya dikerjakan, tapi benar-benar dijaga dengan hati yang rendah dan niat yang lurus. Poin 1, niat bergeser, tahajud bukan lagi sepenuhnya karena Allah. Tahajud adalah ibadah rahasia, ia lahir dari kesunyian, dilakukan saat mayoritas manusia terlelap, dan seringkali tidak diketahui siapapun. Karena itulah tahajud disebut sebagai salah satu ibadah yang paling dekat dengan keikhlasan. Namun justru di titik ini, ujian terbesar bermula. Niat dalam tahajud jarang rusak secara frontal. Hampir tidak ada orang yang bangun malam dengan niat terang-terangan ingin dipuji. Kerusakan niat dalam tahajud datang perlahan, sangat halus, dan sering disamarkan oleh perasaan, aku sedang berbuat baik. Awalnya murni. Bangun malam karena ingin dekat dengan Allah. Ingin memperbaiki diri, ingin mengadu. Namun ketika tahajud menjadi kebiasaan, muncul bisikan-bisikan kecil di hati. Tidak semua orang bisa seistiqomah ini. Aku termasuk orang yang dijaga Allah. Aku berbeda dari kebanyakan manusia. Kalimat-kalimat ini tidak diucapkan, bahkan sering ditolak secara sadar. Tapi jika ia terus muncul dan tidak dilawan, maka perlahan niat mulai tercampur ego. Inilah yang disebut para ulama sebagai riya tersembunyi, bukan ingin dipuji manusia, tapi ingin merasa istimewa di hadapan diri sendiri. Dan riya jenis inilah yang paling berbahaya, karena pelakunya tetap merasa dirinya ikhlas.
Tahajud yang seharusnya melahirkan kerendahan hati, justru berubah menjadi sumber kebanggaan batin. Dari sini, ibadah malam tidak lagi murni sebagai bentuk penghambaan, tapi mulai menjadi pembentuk identitas sebagai orang yang rajin tahajud. Ketika ibadah berubah menjadi identitas, maka ego ikut masuk. Dan ketika ego masuk, keikhlasan mulai tergerus. Banyak orang tidak sadar bahwa tanda niat mulai bergeser adalah rasa kecewa yang berlebihan ketika doa belum dikabulkan. Seolah-olah ada perhitungan di dalam hati, aku sudah melakukan ini, seharusnya hasilnya seperti itu. Padahal, hamba yang ikhlas tidak menagih hasil. Ia hanya berharap diterima. Ahli tahajud sejati justru semakin takut setelah bangun malam. Semakin ia rajin, semakin ia khawatir amalnya tertolak. Bukan karena pesimis, tapi karena sadar bahwa amal besar tidak menjamin diterima tanpa niat yang lurus. Jika setelah tahajud hatimu merasa lebih tinggi dari orang lain, itu tanda serius untuk berhenti sejenak dan membersihkan niat. Karena Allah tidak mendekat kepada hati yang merasa sudah sampai. Poin 2, meremehkan dosa kecil di siang hari. Banyak orang memisahkan siang dan malam seolah keduanya tidak saling berkaitan. Siang adalah urusan dunia, malam adalah urusan ibadah. Padahal dalam kehidupan seorang hamba, siang dan malam adalah satu kesatuan ruhani. Kesalahan besar yang sering terjadi pada ahli tahajud adalah meremehkan dosa-dosa kecil di siang hari. Menganggapnya tidak berpengaruh besar karena merasa sudah menebusnya dengan tahajud di malam hari. Dosa kecil itu terlihat ringan. Lisan yang sedikit melukai, pandangan yang dibiarkan tanpa kontrol, janji yang diremehkan, emosi yang dibiarkan meledak, hati yang menyimpan iri dan prasangka. Semua terlihat sepele, tapi dosa kecil yang terus diulang tidak lagi kecil. Ia menumpuk, mengeras, dan membentuk lapisan gelap di hati. Tahajud adalah ibadah cahaya, dan cahaya hanya bisa masuk ke hati yang dibersihkan. Jika hati dipenuhi noda yang dibiarkan, maka cahaya tahajud tidak akan menembus, meskipun ibadah itu dilakukan secara rutin. Inilah sebabnya sebagian orang merasa tahajudnya berat, bangun malam terasa seperti beban, doanya kering, hatinya sulit tersentuh, bukan karena Allah jauh, tapi karena hati dipenuhi kelalaian yang dianggap remeh. Ada kesalahan fatal ketika seseorang menjadikan tahajud sebagai penyeimbang dosa siang hari. Seolah berkata dalam hati, tidak apa-apa hari ini lalai, nanti malam aku tahajud. Ini pola yang sangat berbahaya. Tahajud bukan alat kompensasi untuk kelalaian yang disengaja. Justru tahajud seharusnya membuat seseorang lebih berhati-hati sepanjang hari. Para salaf pernah berkata, aku mengenal dosaku dari sulitnya aku bangun malam. Maksudnya bukan menyalahkan orang yang tidak tahajud, tetapi mengajarkan bahwa kualitas malam sangat dipengaruhi oleh kebersihan siang. Jika siangmu penuh kelalaian, malam akan terasa berat. Jika lisanmu tidak dijaga, doa akan terasa tertahan. Jika hatimu dipenuhi iri, kehusyukan akan menjauh. Maka sebelum menambah rakaat tahajud, periksalah dulu apa yang kamu biarkan terjadi di siang hari. Poin 3, terburu-buru dan mengejar jumlah, bukan kehadiran hati. Kesalahan ketiga ini sangat umum di zaman sekarang, terutama di era target, pencapaian, dan produktivitas. Bahkan ibadah pun tanpa sadar ikut diukur dengan angka. Berapa rakaat, berapa menit, berapa hari berturut-turut, semua dihitung, semua dicatat, seolah tahajud adalah checklist yang harus diselesaikan, bukan pertemuan yang harus dihayati. Akibatnya, tahajud dilakukan dalam kondisi tergesa-gesa. Bangun, salat cepat, doa singkat, lalu kembali tidur. Yang penting, sudah tahajud. Masalahnya, Allah tidak menilai ibadah dari kecepatannya, tapi dari kehadiran hati di dalamnya. Banyak orang berdiri di sajadah, tapi pikirannya kemana-mana. Bacaan dilafalkan tanpa pemahaman. Doa diucapkan tanpa rasa, hati belum benar-benar hadir, tapi tubuh sudah bergerak. Tahajud seperti ini sah secara gerakan, tapi miskin secara makna. Satu rakaat tahajud yang dilakukan dengan hati yang hadir, penuh rasa takut dan harap, bisa jauh lebih bernilai daripada 10 rakaat yang dilakukan dalam kondisi lalai.
Allah tidak membutuhkan tahajud kita. Kitalah yang membutuhkannya. Dan yang kita butuhkan bukan jumlah, tapi kejujuran saat berdiri di hadapannya. Ahli tahajud sejati tidak tergesa-gesa. Ia menenangkan diri sebelum salat. Ia menghadirkan niat. Ia sadar bahwa ia sedang berdiri di hadapan Zat yang Maha Mendengar, bahkan sebelum satu kata pun terucap. Jika tahajudmu terasa datar, mungkin bukan karena kurang lama berdiri, tapi karena hatimu belum sepenuhnya hadir. Poin 4, merasa lebih baik dari orang lain, ujian paling halus ahli tahajud. Inilah pantangan yang paling berbahaya, karena hampir tidak pernah disadari. Ia tidak muncul dalam bentuk kesombongan terang-terangan, tapi hadir sebagai perasaan aman secara spiritual. Dan justru karena terasa aman, banyak ahli tahajud terjebak di dalamnya. Perasaan ini biasanya tidak muncul dalam kalimat kasar seperti, "Aku lebih suci." Tidak, ia hadir jauh lebih lembut. "Aku masih bangun malam," tidak seperti kebanyakan orang. "Setidaknya aku berusaha," mereka tidak. "Allah pasti melihat kesungguhanku." Kalimat-kalimat ini tampak wajar, bahkan terdengar positif. Tapi ketika ia disimpan, dipelihara, dan tidak dilawan, ia berubah menjadi rasa unggul secara batin. Masalahnya bukan pada perbandingan itu sendiri, tapi pada efeknya. Hati mulai mengeras tanpa sadar. Rasa butuh pada rahmat Allah berkurang. Doa perlahan berubah dari permohonan menjadi pernyataan. Dan di titik ini, tahajud yang seharusnya melahirkan kerendahan hati justru menumbuhkan ego spiritual. Kesombongan spiritual jauh lebih berbahaya daripada kesombongan duniawi. Orang sombong karena harta masih bisa sadar saat hartanya hilang. Tapi orang sombong karena ibadah sulit disadarkan, karena ia merasa sedang berada di jalan yang benar. Para ulama terdahulu sangat takut dengan kondisi ini. Mereka tidak hanya menyembunyikan amal dari manusia, tapi juga dari rasa bangga di dalam diri sendiri. Jika muncul perasaan lebih baik, mereka segera beristighfar, bukan karena merasa buruk, tapi karena takut amalnya tertolak. Jika setelah tahajud kamu merasa lebih layak menilai orang lain, lebih mudah menghakimi, atau lebih cepat kecewa pada mereka yang lalai, itu tanda bahwa tahajudmu sedang menguji kerendahan hatimu. Allah tidak mendekat kepada hati yang merasa sudah sampai. Allah mendekat kepada hati yang merasa tidak punya apa-apa selain rahmat-Nya. Poin 5, tidak menjaga hak orang lain. Tahajud adalah ibadah yang sangat personal. Ia memperkuat hubungan vertikal antara hamba dan Allah. Tapi kesalahan besar terjadi ketika seseorang merasa hubungan vertikal itu cukup, sementara hubungan horizontal dibiarkan rusak. Banyak orang rajin tahajud, tapi masih menunda hutang padahal mampu, masih menyakiti dengan ucapan, masih berlaku tidak adil dalam amanah, masih menyimpan dendam dan kebencian, lalu berharap tahajudnya membuka semua pintu kebaikan. Masalahnya, Allah Maha Adil. Ibadah malam yang indah tidak otomatis menghapus kezaliman terhadap sesama. Hak Allah bisa diampuni dengan taubat, tapi hak manusia harus diselesaikan dengan manusia itu sendiri. Inilah sebabnya sebagian orang merasa doanya tertahan. Hidupnya seolah berjalan, tapi berat. Bukan karena Allah tidak mendengar, melainkan karena ada beban hak orang lain yang belum dibereskan. Tahajud tidak dimaksudkan untuk menutupi akhlak yang buruk. Justru sebaliknya, tahajud seharusnya melahirkan kelembutan sikap, kehati-hatian dalam berkata, keadilan dalam bertindak, dan kerendahan hati dalam berhubungan. Jika setelah tahajud seseorang tetap kasar, mudah menyakiti, dan abai terhadap hak orang lain, maka ada yang perlu dikoreksi. Karena tanda tahajud diterima bukan hanya ketenangan di malam hari, tapi perubahan akhlak di siang hari. Poin 6, putus asa saat pernah lalai. Pantangan ini sering menimpa orang-orang yang sebenarnya tulus. Mereka bukan malas, tapi terlalu keras pada diri sendiri. Awalnya mereka istiqomah, bangun malam, menikmati ketenangan, merasa dekat, lalu suatu hari terlewat, 2 hari, seminggu, dan muncullah suara di hati. Aku tidak konsisten, aku tidak pantas, lebih baik berhenti saja. Inilah jebakan putus asa yang sangat licik. Setan tidak selalu menggoda untuk berbuat dosa.
Kadang ia menggoda dengan perasaan tidak layak untuk kembali. Padahal Allah tidak menuntut kesempurnaan. Allah mencintai hamba yang kembali setelah jatuh, bukan hamba yang tidak pernah jatuh sama sekali. Tahajud bukan ibadah tanpa celah. Ia adalah perjalanan. Ada fase kuat, ada fase lemah. Ada malam yang hidup, ada malam yang terlewat. Dan semua itu manusiawi. Kesalahan besar adalah ketika seseorang menjadikan kegagalan sementara sebagai alasan untuk berhenti total. Seolah hanya ada dua pilihan, sempurna atau tidak sama sekali. Padahal di sisi Allah, usaha yang kembali setelah lalai seringkali lebih dicintai daripada amal yang stabil tapi penuh rasa aman. Jika kamu pernah lalai, jangan tunggu waktu ideal untuk bangkit. Jangan tunggu hati terasa bersih. Bangkitlah dalam keadaan lelah. Bangkitlah dalam keadaan belum pantas. Karena justru disitulah kejujuran seorang hamba terlihat. Allah tidak menjauh saat kamu jatuh. Allah menunggu saat kamu memilih untuk kembali. Poin 7, menjadikan tahajud sebagai alat mengejar dunia. Pantangan terakhir ini sering dibungkus dengan kalimat yang tampak baik, bahkan religius. Tapi disinilah banyak hati tergelincir tanpa sadar. Tahajud dijadikan alat tukar. Bangun malam bukan lagi untuk mendekat, tapi untuk mendapatkan. Doa bukan lagi curahan jiwa, tapi daftar permintaan. Allah bukan lagi tujuan, melainkan sarana. Tidak salah berdoa untuk dunia. Islam tidak melarang itu, tapi masalah muncul ketika seluruh ruh tahajud hanya berpusat pada dunia. Ketika isi doa tidak pernah berubah, kecuali jenis keinginannya. Ketika tidak ada sujud yang benar-benar kosong dari tuntutan. Hati mulai berkata, aku tahajud supaya urusanku lancar. Aku bangun malam agar rezekiku cepat. Aku salat karena butuh jawaban. Dan ketika jawaban belum datang, muncul kekecewaan. Tahajud terasa hambar, doa menjadi berat. Bahkan ada yang berhenti, karena merasa tidak berhasil. Inilah tanda bahwa arah tahajud sudah bergeser. Tahajud sejati bukan transaksi. Ia adalah pengakuan ketergantungan. Seorang hamba berdiri di malam hari bukan untuk menekan Allah dengan amalnya, tapi untuk mengakui bahwa tanpa Allah, ia tidak punya apa-apa. Ahli tahajud sejati tetap berdoa meski belum dikabulkan. Tetap bangun meski hasil belum terlihat. Karena baginya, berdiri di hadapan Allah itu sendiri sudah menjadi jawaban. Jika tahajudmu hanya hidup saat ada kebutuhan dunia, tapi mati saat hidup terasa baik-baik saja, itu tanda bahwa tahajud sedang dijadikan alat, bukan jalan. 7 pantangan ini bukan untuk membuat takut, apalagi menjatuhkan. Justru sebaliknya, semua ini adalah cermin, agar tahajud tidak kehilangan ruhnya. Tahajud bukan tentang seberapa sering, seberapa lama, atau seberapa banyak rakaat. Tahajud adalah tentang kejujuran hati di waktu paling sunyi. Seseorang bisa bangun setiap malam, tapi hatinya jauh. Seseorang bisa jarang bangun, tapi setiap berdiri ia benar-benar hadir. Allah tidak tertipu oleh gerakan. Allah melihat isi dada. Jika tahajudmu masih terasa berat, jangan buru-buru menyalahkan diri. Bisa jadi Allah sedang membersihkan niatmu. Jika tahajudmu terasa ringan, jangan merasa aman. Bisa jadi Allah sedang mengujimu. Karena semakin tinggi nilai sebuah ibadah, semakin halus ujiannya. Jika malam ini kamu kembali terbangun, jangan bangun dengan rasa bangga. Bangunlah dengan rasa butuh. Jangan berdiri dengan perasaan, aku mampu, tapi dengan pengakuan, ya Allah, aku lemah. Jika kamu pernah lalai, jangan menyerah. Allah lebih senang hamba yang kembali dengan air mata, daripada hamba yang merasa sudah cukup dengan amalnya. Dan jika tahajudmu belum sempurna, itu wajar. Tidak ada ahli tahajud yang langsung suci. Yang ada hanyalah hamba-hamba yang terus memperbaiki arah hatinya. Semoga Allah menjaga tahajud kita, bukan hanya dari rasa malas, tapi dari penyakit hati yang tidak terlihat. Karena tahajud yang diterima bukan yang paling lama berdiri, tetapi yang paling jujur saat bersujud.